Saya ulangi, kawan-kawan yang nonton channel YouTube Mimha lalu kemudian punya pertanyaan seputar itu, bisa ya menunggu live kayak begini. Menunggu live istirahat untuk kita bahas pertanyaannya. Oke ya, silakan disampaikan kalau ada pertanyaan. Kalau Maryam soal melahirkan Isa dalam keadaan perawatan, bagaimana penjelasannya, Pak? Jadi saya mau bahas tentang kisah Maryam melahirkan Isa yang ada dalam Al-Quran. Karena itu yang ada petunjuknya, yang itu yang menjadi petunjuk. Kalau kalau kejadian yang sebenarnya ya itu pelengkap untuk bisa kita lebih memahami petunjuk. Jadi Maryam pada diri kita ya, awalnya dia bermakna jiwa tetapi sudah suci ya, itu sudah jiwa yang suci. Kalau orang-orang yang mempelajari tentang tazkiyatun nafs ya, pensucian jiwa ya, itu dikiaskan dengan Maryam. Makanya dia bisa bergerak ke arah timur ya. Kata ke arah timur itu pada diri kita bergerak dari wilayah dada masuk ke wilayah wajah, ke wilayahnya ruh, membuat hijab ya. Lalu dia membuat hijab kepada manusia, artinya dia ya, kita praktekkan itu dengan teknik menelan, itu membuat hijab ya. Nah, dengan teknik menelan tadi efeknya adalah ya, yang sifatnya lahiriah menjadi tertutup, terhijab, yang sifatnya batiniah menjadi terbuka. Nah, itu yang menjadikan dalam cerita itu Maryam didatangi oleh Jibril untuk menyampaikan ya, seorang anak ya yang diberi nama Isa. Dia menyampaikan ruh Allah ya. Lalu kemudian ya, dengan keadaan seperti ini dibahasakan lagi Maryam pergi ke tempat yang jauh, maka dia sudah meninggalkan wilayah ruh tadi, masuk kembali ke wilayah jiwa. Itu sudah disebut mengandung Isa ya. Dia sudah mengandung Isa. Nah, dalam kondisi seperti itulah Maryam diperintahkan berpuasa supaya tidak berbicara kepada manusia. Nah, kalau Maryam berpuasa tidak berbicara kepada manusia, maka yang berbicara itu adalah kandungannya atau Isanya ya. Isa itulah yang mengatakan kebenaran. Setiap perkataannya dipastikan kebenaran. Jadi dibahasakan dia Isa berbicara sejak kecil. Artinya dalam kondisi kita sudah berhasil mendapatkan kandungan ruh seperti itu, yang dalam bahasa lainnya diistilahkan sebagai pencapaian terhadap hakikat diri, maka ya dalam hal-hal yang persoalan-persoalan yang ada dalam Al-Quran itu bisa dijawab sendiri oleh Isa itu dalam diri kita. Ya, jadi Maria mengandung Isa itu seharusnya yang secepatnya kita kejar ya, kita lakukan. Daripada memperdebatkan itu tentang siapa yang merawat Maryam, siapa dokternya ya, itu tidak penting kalau saya ya. Karena ya Al-Quran itu petunjuk, kawan-kawan, itu je. Al-Quran itu petunjuk. Oke, Omeng, Pak Balu, Sinonggi. Kalau kita telah memahami keberadaan Al-Quran itu cerita tentang diri kita sendiri, maka sangat mudah untuk bisa memahami ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran itu. Kalaupun seumpamanya kita belum sanggup memahaminya, kita hanya berkeyakinan. Meskipun kita tidak memahaminya, ayat ini menceritakan tentang diri kita.
ambil mana? Begitu kawan-kawan ya. Jadi meskipun kita belum memahaminya, tetapi dipastikan ini akan bercerita tentang diri kita. Entah cerita apa, ya, suatu saat ya Allah akan menjelaskannya. Jadi begitu, tidak setiap ayat yang kita baca tidak mengerti kita tanyakan ke orang, ya. Karena kalau kita hubungkan tadi dengan peristiwa Isa mengandung Maryam, itu adalah aplikasi yang kita lakukan pada diri kita. Kalau itu kita sudah capai, maka ya pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang bersangkut paut dengan Al-Quran itu seharusnya ya Isa yang menjawabnya, karena Isa itu adalah firman itu sendiri, atau ruh itu sendiri, atau Al-Quran itu sendiri, itulah Isa. Dia sendiri yang akan menjelaskan dirinya. Gitu ya. Sayangnya saya tidak punya mushafnya. Benda bisa. Misalkan ya, saya ulangi, praktis sholatnya dimulai dari yang sedikit-sedikit dulu ya. Jangan langsung menyeluruh yang 9 poin kemarin kita kerja semua. Ya, tidak usah dulu. Yang penting kita latih dulu tentang mengucapkan basmalah sebelum gerak dan baca. Itu dulu yang kita latih. Jadi yang kita latih misalkan sebelum takbir tarik napas dulu, kemudian mengancing, baru takbir. Ya. Sesudah itu mau ruku misalnya, mau ruku tarik napas dulu, mengancing, baru takbir untuk ruku. Itu dulu. Sebelum itidal tarik napas dulu, mengancing, baru samiallahu liman hamidah. Gitu ya. Itu dulu supaya sedikit demi sedikit pada akhirnya akan tertib. Nah, kalau itu sudah tertib, ya, tarik napas, mengancing, baru takbir, bergerak. Ya, lalu kemudian latihannya lagi ke depannya, ya, latih dengan menghabiskan napas lalu menelan. Sampai di situ dulu. Ya. Seumpama sebelum takbir tarik napas, mengancing, baru ucapkan Allahu Akbar, habiskan napas, menelan. Sudah sampai di situ lagi. Mau ruku tarik napas, mengancing, takbir untuk ruku, ya, baca doa subhana rabbil azim wa bihamdi, habiskan napas, menelan. Gitu. Jadi harus dilatih ya, tidak langsung begitu orang disampaikan langsung paham semua. Keinginan kita itu akan mempengaruhi secepat apa kita belajar ya, Bunda Ise ya. Ya. Mempersembahkan kurban, biasanya yang dikurbankan itu adalah binatang-binatang, ya. Binatang itu simbol dari hawa nafsu yang ada pada diri kita. Ya. Jadi yang dikurbankan itu adalah kekuatan hawa nafsu. Jadi kalau bahasanya itu sedang mempersembahkan kurban, itu artinya ya, kita yang sudah mengatur hawa nafsu itu tadi. Bukan kita yang dikendalikan lagi oleh hawa nafsu. Artinya hawa nafsu tadi diajak untuk mengabdi. Kalau bahasanya itu bahasa sembahyang itu akhirnya mempersembahkan kurban, mempersembahkan hawa nafsu, sebenarnya maksudnya adalah ya, kita kendalikan hawa nafsu sehingga hawa nafsu diajak untuk mengabdi kepada Allah. Gitu ya. Apalagi konsentrasi atau fokus pikiran kita ketika kita mendirikan sholat itu mengikuti pergerakannya napas, karena napas itu ya mengikuti pergerakannya kolbu. Jadi kolbu itu huruf-huruf kaf itu tadi dikembalikan dia ke titik asalnya mudghah. Gitu ya. Mengenai teknik napas itu kan dalam kajian kita bahasanya itu sudah masuk wilayahnya Sulaiman, ya. Sulaiman yang menguasai angin, yang pergerakannya pada waktu pagi sama dengan
perjalanannya pada waktu pagi sama dengan perjalanannya pada waktu sore. Itu teknik pernapasan. Artinya bahwa kita tarik napas masuk itu dengan ucapan basmalah digabungkan dengan ucapan basmalah, ya, karena basmalah diantar oleh burung. Burung juga bermakna pernapasan, ya, bermakna malaikat, bermakna ruh, itu burung. Ya, jadi diantar oleh burung, jadi tarikan napas itu berisi basmalah. Nah, ditariknya pelan-pelan. Kemudian dihembuskannya, ya juga pelan-pelan juga. Usahakan rentang waktu antara menarik nafas dengan melepaskannya sama. Itu tekniknya Sulaiman. Ya, jadi kemudian ya tekniknya semutnya Sulaiman itu yang menelan, menutup lubang makanan ketika napas berjalan, lalu kemudian menutup lubang napas ketika menelan, itu menutup, ya. Jadi kembalikan tekniknya semutnya Sulaiman masuk ke dalam tanah, nanti diinjak oleh Sulaiman. Ya, teknik menelan dipraktikkan juga oleh Nabi Daud, teknik menyeberang sungai. Tidak boleh meminum airnya. Barang siapa yang tidak meminum airnya maka dia adalah termasuk golongan. Itu teknik menelan, berpindah, menyeberang sungai, berpindah melewati leher. Oke, kemudian perjalanan napas dari cerita Nabi Lut dibahasakan, ya. Nabi Lut itu disuruh pindah dari tempat itu, kemudian diikutkan keluargamu. Kata keluargamu itu bahwa pergerakannya napas tadi bergerak dari ujung tulang ekor kita mengancing kesadaran kita ada di situ, lalu kemudian melepaskan napas diikuti oleh kesadaran, oleh pikiran kita. Ya, jadi pikiran kita itu akan terfokus pada perjalanan napas kita sampai pikiran kita berakhir pada titik sujud. Berakhirnya di titik sujud. Ya. Kalau dalam Al-Quran, sesungguhnya bukan kamu yang membunuh, tetapi aku. Bukan kamu yang melempar, tetapi aku. Kata melempar itu bermakna memberi petunjuk, ya, memberi petunjuk, mengajarkan Al-Quran itu melempar. Kata membunuh itu bermakna hijrah, berpindah dari jasad kepada jiwa, harus ada kematian, ya. Kita melakukannya secara lahiriah pada makamnya Ibrahim. Itu belum ada apa-apanya, makanya kita minta ke Tuhan, ya Allah, berilah keselamatan kepada Muhammad sebagaimana Engkau memberi keselamatan kepada Ibrahim. Nah, keselamatan yang terjadi pada Muhammad itulah yang dilakukan oleh Tuhan. Jadi yang kita lakukan apa secara lahiriah? Ya, kita masuk di alam misal, alam perumpamaan. Kita mempraktekannya dengan menarik napas, itu alam, itu wilayah perumpamaan. Kita tidak bisa sombong-sombong di situ. Kalau kita sudah tarik napas berarti kita sudah selesai. Tidak. Kita hanya benarkan dulu tanda-tandanya, amsalnya, perumpamaannya, lahiriahnya pada diri kita. Ya, kita perjalankan dulu secara lahiriah. Tetapi secara batinnya belum tentu, ya. Belum tentu akan terjadi pembunuhan. Belum tentu kita bisa memahami Al-Quran. Makanya kita berdoa, kita mohon, kita tunjukkan kerendahan diri kita, kelemahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, berikanlah keselamatan kepada Muhammad sebagaimana Engkau memberi keselamatan kepada Ibrahim. Artinya yang kita doakan adalah supaya batiniahnya itu, hasilnya itu, efeknya itu sesuai dengan perjalanan yang kita lakukan pada lahiriah kita. Dengan gerakan-gerakan lahiriah tadi, tarik napas, mengancing, takbir, menghabiskan napas, menelan, tutup mata, diam, masuk ke wilayah ars, itu lahiriah. Makanya disarankan kawan-kawan ketika melaksanakan praktek sholat secara lahiriah, mendirikan sholat ini, jangan sekali-sekali dibumbui dengan hal-hal yang
sifatnya batiniah, jangan. Ada yang mengatakan, Ustaz, kalau saya latihan mendirikan sholat saya merasa saya terangkat, ya, kaki saya terangkat seakan-akan saya tidak menginjak lantai. Saya bilang tidak boleh. Harus tetap injak lantai. Ya, makanya tetap fokus saja pada konsentrasi lahiriah kita. Fokus saja pada penempatan titik pada diri kita. Jangan ada batiniannya, ya. Jangan ketika menutup mata seakan-akan sudah berada di mana gitu. Tidak boleh. Tetap berada pada diri kita. Tetap terfokus pada titik ini. Bukan berada di mana, di arska, di mana. Tidak boleh. Gitu. Gitu ya. Jadi yang kita lakukan di dimensi lahiriah itu pun kekuatannya, keilmuannya, tenaganya dan sebagainya diberikan oleh Allah. Bukan juga kita yang minta. Kita hanya minta, ya. Kita hanya minta ke Allah. Gitu ya. Omang Pabalu Sinonggi. Kata Pak Balu, ini bahasa Makassar ini, tapi Sinonggi itu Kendari. Ya, jangan orang Makassar yang pindah di Kendari. Kasih. Gitu ya, Mang. Saya ulangi ya. Kalau sholat berangkat ke alam jin, nanti ketemu ifrit. Jadi ajarannya ifrit itu mengajarkan kita agar keluar dari jasad kita. Jadi kita tidak berpraktek di dalam jasad. Kita betul-betul disuruh bertafakur, disuruh berdiam diri sampai ya isinya jasad kita keluar dari jasad. Nah, itu pasti bertemunya dengan alam jin. Itu ajarannya ifrit. Ya. Juga ajaran dari dua orang malaikat yang diturunkan di negeri Babilonia, dari negeri Babilon, yang mengajarkan sihir, yang memisahkan antara al-mar'i wa zaujihi, seseorang dengan pasangannya. Nah, kata memisahkan seseorang pasangannya itu adalah ilmu keluar diri. Dampaknya sangat besar, ya, sangat besar. Itu maksudnya kita mendapatkan kekuatan-kekuatan atau kemampuan-kemampuan di luar dari kemampuan manusia biasa. Ya, jadi ini banyak orang mengejar ilmu seperti ini karena ya hasilnya seperti itu, luar biasa. Kita disanjung-sanjung oleh orang karena akan dikatakan kita ini bukan manusia biasa. Bahkan ada yang dikatakan ya, manusia hebat. Padahal yang sebenarnya yang hebat itu adalah ketika seorang ibu bangun dari tidurnya, dia pergi ke dapur memasak, dia susukan anak bayinya, dia cuci piring misalnya di situ. Itu hebat karena dia bersama Allah. Jadi orang-orang yang bersama Allah itu tidak mesti orangnya terbang-terbang, hilang-hilang atau sebagainya, tidak perlu. Orang yang bersama Allah itu yang memberi makan suami, yang mengatur rumah, ya, yang memberi nafkah untuk anak istri, yang mencuci piring, yang menyiram bunga, yang memberi makan kucing. Itu semua bersama Allah. Jadi tidak perlu hebat-hebat sekali. Yang pada ujungnya kita belajar ilmu keluar diri, akhirnya sulit untuk kembali. Karena sejauh-jauhnya perjalanan orang yang keluar diri itu adalah di alamnya jin. Tidak bisa memasuki wilayahnya malaikat. Kalau tidak bisa memasuki wilayahnya malaikat, alamat tidak akan menemukan jalan yang lurus. Itulah orang-orang dibahasakan melampaui batas, melewati batas. Batasnya itu adalah hanya pada wilayah jasad, jangan keluar dari jasad. Tetapi karena ilmu seperti ini sudah dibumbui, ya, dengan bahasa-bahasa ilmunya para wali, ya akhirnya kita terlena. Padahal yang disebut dengan ilmu para wali itu kayak tadi. Wali Allah ketika Allah itu memberikan makanan kepada bayi. Siapa wali Allah? Seorang ibu. Itu wali Allah. Jadi mau belajar ilmunya para wali, belajarlah pada seorang ibu. Tidak perlu belajar ilmu keluar-keluar, ilmu hilang-hilang, ilmu terbang-terbang dan sebagainya, ya. Yang akan diminta tanggung jawab kita nanti itu adalah jasad kita, kawan-kawan. Bukan isinya jasad, ya. Yang bertanggung jawab isinya jasad, tetapi yang akan dimintai pertanggungjawabannya itu adalah jasad kita karena ini pinjaman, amanah, titipan yang seharusnya segera secepat mungkin dikembalikan kepada Allah. Jangan menunggu waktu. Karena apa? Karena dia diserang terus oleh waktu.
Hari ini kita mampu menggerakkan tangan, besok lusa tangan itu tidak akan mampu lagi digerakkan. Selagi masih bisa digerakkan, maka ya gunakanlah tangan itu untuk menjadi tangan Tuhan. Bagaimana itu tangan Tuhan? Mengatur, memperbaiki, merapikan, membersihkan. Itu tangan Tuhan. Sederhana. Kita selama ini dipalingkan, akhirnya kita memandang rendah orang-orang yang beramal meskipun menyingkirkan duri dari jalanan. Itu lebih tinggi itu dibandingkan ya apa ya praktek jasad kita, amalia jasad kita ketika melakukan menyatakan asma Allah, itu malaikat bersujud ya. Bersujudnya kepada Allah kawan-kawan ya. Kenapa? Karena yang melakukan itu adalah Allah. Malaikat itu tembus ke dalam bungkus dia. Pandangan malaikat tembus ke dalam bungkus. Berbeda pandangannya iblis, dia hanya sampai kepada bungkus. Bilang iblis, dia tercipta dari tanah, sedangkan aku tercipta dari api. Aku itu lebih baik daripada dia. Ya, jadi dia sebatas bungkus. Tapi kalau pandangan malaikat menembus bungkusnya dan melihat pelaku kebaikan itu adalah Allah. Oke. Saya kapan waktunya nanti kita bertemu melakukan perjalanan. Jadi persyaratan perjalanan itu ketika negeri kita sudah diberkahi. Jadi negeri kita ini, jasad kita ini bukan hanya sudah sempurna kitab gaib kita, bukan hanya sempurna tetapi ya harus diberkahi juga. Baru terjadi perjalanan. Ya. Ingat kawan-kawan, Rasulullah itu pernah berkata, ya, dia sedang memuliakan segolongan umat. Dia memuliakan segolongan umat. Para sahabat bertanya, apakah kami ini ya Rasulullah? Dibilang Muhammad, bukan kalian yang saya muliakan, melainkan apa ini? Karena kalian itu sedang melihatku. Ya, kalian itu sedang melihatku. Tetapi yang saya muliakan adalah orang-orang yang setelahmu yang tidak bisa melihatku, tetapi mereka tetap beriman kepadaku. Ya. Artinya adalah kawan-kawan, kalau kita dianugerahi keberkahan oleh Allah sehingga diperlihatkan atau diperjumpakan dengan hakikat diri kita, itu sangat bagus, sangat indah. Tetapi yang lebih bagus daripada itu adalah kita tetap setia menjalankan tugas kekhalifahan kita, beribadah, ya, memenuhi tugas ibadah kita, tugas khalifah kita, meskipun tidak mengalami perjumpaan secara spiritual, karena itu dijanjikan mau tidak mau di akhirat pasti akan diperlihatkan. Ya, mau atau tidak mau di akhirat nanti kita akan diperlihatkan kepada Tuhan. Ila rabbiha nazirah. Kepada Rabbnya mereka melihat. Oke. Jadi kalau seumpamanya kawan-kawan dalam kondisi kita di dunia ini ternyata diperlihatkan, itu ada dua hal. Ada dua hal saja, ada dua kemungkinan. Pertama, ya, kemungkinan pertama, kalau kita ditunjuk oleh Allah sebagai penyampai, maka umur kita diperpanjang. Kita diperlihatkan secara segera tapi umur kita diperpanjang. Kenapa? Ditugaskan untuk menjelaskan, untuk menyampaikan tentang kabar itu. Ya. Kemungkinan yang kedua adalah karena sudah sempurna penciptaan kita diperlihatkan itu pertanda bahwa tidak akan lama lagi kiamat itu akan tiba. Ya, kematian itu akan datang. Ketika Rasulullah disempurnakan agamanya, kata disempurnakan agama itu sudah lengkap semua dirinya, sudah terpenuhi semua tanggung jawabnya. Ya. Itu setelah ayat yang turun mengatakan agama itu sempurna, 9 hari setelah itu Rasulullah itu wafat. 7 hari atau 9 hari kurang lebih. Saya kurang ingat penjelasannya para ustaz.
Setelah menerima wahyu terakhir Rasulullah itu meninggal. Gitu ya kawan-kawan. Jadi jangan terlalu fokus untuk melihatnya secara batiniah. Yang kita fokuskan sekarang itu adalah kejar waktu kita ini. Waktu kita ini harus kita kejar karena ya ada terikat pada diri kita ini yang terikat waktu, ya. Jadi demi masa, kata demi masa itu sangat mempengaruhi jasad kita karena ini yang terikat waktu, masa pinjamannya, ada ajalnya, ada masa pakainya. Secepat mungkin kita serahkan sebelum masa pakainya tiba. Sedapat mungkin serahkan seluruhnya sebelum masa pakainya habis, ya, sebelum ajalnya tiba, supaya ketika ajal itu tiba, masa pakainya habis, ya, amanah ini, jasad ini mau diambil kembali, maka tidak perlu ditarik, ya, tidak perlu ditarik amanah itu, tidak perlu ditarik paksa. Kita sudah serahkan sebelumnya, sehingga tinggal isinya itulah yang dijemput oleh Allah dijemput oleh malaikat dengan ucapan assalamualaikum, keselamatan bagimu, tidak ada sakitnya kawan-kawan. Tidak ada sakitnya karena ucapan keselamatan. Selama ini kita sudah menyerahkannya sebelum diambil secara paksa. Jadi yang sakit itu yang dipaksa-paksa, yang sakit itu yang ditagih, ya. Yang sakit ditagih utang, ya. Tapi kalau kita bayar itu utang sebelum jatuh tempo itu enak sekali kita rasa kawan-kawan, ya. Betul ya. Itu bagi orang-orang yang berutang. Oke. Gitu ya Pak Jafas. Kalau maksud Muhammad lewat darat, kuda bersayap, bagaimana itu? Jadi burak Nabi yang dulu saya pernah lihat juga itu fotonya masa-masa SD saya. Ada kuda bersayap berkepala wanita, itu disebut dengan burak kendaraannya Nabi. Maksudnya kuda itu adalah jiwa, itu yang diperjalankan oleh Sulaiman, kuda-kuda yang berjalan, ya. Itu kuda itu Sulaiman. Jadi wilayahnya dia wilayah jiwa. Sayap itu Jibril, ya. Sayap adalah Jibril. Kepala wanita itu adalah kekasih. Kuangkat engkau menjadi kekasihku. Karena Muhammad laki-laki sejati, maka yang menjadi kekasihnya adalah sang wanita cantik. Wanita cantik inilah nafsun wahidah yang sebenarnya dari awal dia sudah menjadi istri, sudah menjadi pembungkus, sudah menjadi istri kita dari awal, ya. Dari jasad masuk ke jiwa, masuk ke ruh, masuk ke rahasia atau nafsun wahidah. Sebenarnya dia dari awal dia terus sang wanita itu tadi. Nah, itulah simbolisnya. Perjalanannya kita kembali kepada Allah. Kata Allah, kuangkat engkau menjadi kekasihku. Oke. Makanya itu Allah kawan-kawan, dia tidak suka kalau diserahkan anak wanita. Allah itu tidak mau dikorbankan anak perempuan, lalu kemudian kita ambil anak yang laki-laki. Kenapa? Karena ya kalau kita kasih perempuan ya sejenis dong. Sejenis. Mestinya itu simbolis juga bahwa ya Tuhan itu tidak menghendaki bungkusmu, karena bungkusmu itu adalah pemberian darinya. Jadi Tuhan itu mengharapkan dirimu. Tetapi kalau kita mau menyerahkan diri, ya harus diawali dengan serahkan dulu bungkus. Serahkan dulu hartamu, bungkusmu, hartamu. Wajahidu fisabilillahi bi amwal, harta dulu. Habis itu dirimu, wa anfus. Oke. Jadi di ilmunya Harut dan Marut itu yang mengajarkan sihir ini, yang sihir-sihir seperti ini, dibahasakan mereka tidak akan mendatangkan mudarat, maksudnya tidak akan mencelakai kita kecuali dengan izin Allah. Jadi bahasanya itu izin Allah. Pertanyaannya, kepada siapa itu izin Allah?
diberikan? Ya. Allah memberikan izinnya karena kita meyakini bahwa ada ilmu guna-guna, ada ilmu sihir. Nah, yang begini yang menjadikan kita terkena ilmu sihir. Kenapa kita terkena ilmu sihir? Karena sudah ada izin Allah. Karena sudah ada pemahaman bahwa ternyata manusia atau makhluk itu bisa mendatangkan kemudaratan kepada kita. Itulah izin Allah. Tujuannya ini sihir yang diajar oleh Harut dan Marut. Ya. Ada orang yang diberi kelebihan, diberi kemampuan untuk mengetahui siapa yang siapa yang kasih kena sihir. Siapa yang kasih keluar ilmu sihir, ditunjukkanlah orangnya kepada kita. Lalu kemudian apa tujuannya? Supaya kita muncul permusuhan, saling membenci sesama manusia. Kawan-kawan, kalau kita saling membenci sesama manusia, biar kita mendirikan sholat sampai 70 tahun kita kerja, kalau ada permusuhan dengan manusia, sama sekali itu ibadah kita tidak akan diterima. Kenapa? Karena permusuhan dengan manusia itu adalah kemusyrikan, mempersekutukan Tuhan. Kenapa disebut mempersekutukan Tuhan? Karena sebenarnya kita meyakini bahwa ada Tuhan lain yang menciptakan orang itu. Seandainya kita yakin bahwa itu adalah ciptaannya Tuhan kita juga, ya pasti kita sayang dia, kita tidak akan musuhan dengan dia. Kenapa? Kan itu ciptaannya Tuhanku loh. Ciptaannya Tuhanku dia itu. Nah, itulah dikatakan orang yang bermusuhan itu selalu identik dengan kemusyrikan. Nah, makanya sekali lagi kawan-kawan, kalau kita meyakini bahwa ada ilmu guna-guna, ada ilmu sihir, ada ilmu santet dan sebagainya, inilah yang menjadikan Allah memberi izin kepada orang yang menyantet sehingga betul-betul terjadi. Kita betul-betul terkena santet. Ya. Jadi bagaimana kalau seumpamanya sudah terjadi terkena ilmu santet seperti ini? Langkah pertama yang kita lakukan, seandainya kita ketahui siapa yang santet kita, maka kita harus menjalin hubungan silaturahmi dengan dia. Datangi orangnya bukan untuk bermusuhan. Bawakan beras, bawakan makanan, bawakan kue, ya. Sambung silaturahmi dengan dia. Setelah itu mohon ampunlah kepada Tuhan. Ya, mohon ampun kepada Tuhan, mohon kesembuhan kepada Tuhan. Yang selama ini kita terhalang meminta kesembuhan kepada Tuhan, kenapa kita tidak disembuhkan oleh Tuhan ketika kita minta kesembuhan itu? Karena masih ada ganjalannya. Kita meyakini bahwa ada saudaraku yang sakiti saya, itu itu ganjalannya di sana. Jadi yakinkan bahwa tidak ada manusia yang mampu menyakiti saya. Kalau ada penyakit ini semua datangnya dari Allah. Ya, jadi kita hanya berurusan dengan Allah. Jadi sambung silaturahmi dengan yang orang yang kasih guna-guna tadi atau yang santet kita. Sambung silaturahmi, tidak ada permusuhan. Bawakan kue, kalau contoh Nabi itu sederhana sekali, itu Nabi dilempari dengan kotoran, itu sebenarnya itu ilmu juga itu. Nabi dilempari kotoran itu ilmu itu, ya. Tapi yang sakit justru yang melempar kotoran. Maka yang dilakukan oleh Nabi apa? Dia membawakan makanan. Ya. Gitu ya kawan-kawan ya. Oke, tinggal 5 menit, satu pertanyaan lagi mungkin kawan-kawan. Pak Suruni, jadi begitu Pak Suruni, usahakan sambung silaturahmi dengan orang. Kalau kita tidak ketahui siapa yang membuat santet kepada kita, maka carilah tetangga-tetangga kita yang butuh pertolongan, yang butuh apa, ya coba bantu manusia, bantu orang-orang sekitar kita, ya. Sambung silaturahmi dengan orang, insya Allah, ya, tinggal kita minta pertolongan ke Tuhan, sembuhkan penyakitku ya Allah, ampuni aku. Sebetulnya kita yang berdosa. Oke Allah ya. Fasruni, oke gitu ya. Hermenkes, cara menghilangkan diri mungkin yang dimaksud ini menghilangkan keakuan, ya. Jadi yang diajarkan oleh nabi-nabi terdahulu itu mendirikan sholat, ya. Karena keakuan itu tidak bisa kita hilangkan secara ya diri kita sendiri.
kita diajarkan mendirikan sholat, karena sholat itulah yang mencegah keakuan, bahasanya mencegah kemungkaran. Nah, itu dirikan sholat supaya kita mendapatkan sholat. Ingat, dirikan sholat untuk mendapatkan sholat. Jadi mendirikan sholat itu punya tujuan. Tujuannya adalah sholat. Artinya ada orang mendirikan sholat tidak dapat tujuannya, tidak dicapai sholatnya, sehingga ya pengakuan-pengakuan, keakuan-keakuan diri ego itu tetap masih ada. Selalu mengakui melakukan perbuatan baik. Jadi yang diperbaiki cara mendirikan sholatnya, tambah dengan ilmu. La taqrabu sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu mengetahui apa yang kamu katakan. Artinya adalah kita tidak akan mendapatkan sholat itu kalau kita kerja sholatnya dengan cara mabuk. Mabuk itu ya sembarang dikerja, tidak tahu apa dikerja. Ya, hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kamu tahu apa yang kamu ucapkan, sampai kamu tahu apa yang kamu kerja. Artinya maksudnya adalah kalau kita mendirikan sholat dengan ilmu, barulah kita bisa mencapai sholat. Nah, itulah yang mencegah kemungkaran, bukan diri ya, diri keakuan ya, menghilangkan pengakuan-pengakuan. Oke, cukup kawan-kawan. Yang belum terjawab pertanyaannya mohon maaf. Saya ada janji jam 5. Untuk saat ini cukup dulu. Sampai ketemu pada kesempatan yang lain kawan-kawan ya, yang belum terjawab pertanyaannya. Insyaallah untuk saat ini saya tutup dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Oke.